Sahabat muslim, salah satu ciri yang membedakan Idul Adha dan juga hari raya Islam lainnya ialah adanya penyembelihan hewan kurban. Meski berkurban tidak termasuk rukun Islam, namun berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, kurban merupakan ciri keislaman seorang muslim yang nilai pahalanya lebih utama dari sedekah, meskipun jumlah uang yang dikeluarkan sama. Semisal, antara bersedekah kepada fakir senilai 2 juta rupiah dengan membeli kambing senilai 2 juta rupiah, tetapi keutamaan yang lebih mulia ialah berkurban. Begitu pula dengan pahala yang didapatkan, lebih besar berkurban. Bahkan dengan sedekah yang lebih besar nilainya, semisal bersedekah 50 juta, tetap saja tidak dapat mengalahkan keutamaan dan besarnya pahala berkurban. Adapun dalam berkurban, hewan yang dikurbankan tidak harus dikhususkan atas nama satu orang saja. Contohnya dalam hal ini, satu kambing dapat diniatkan untuk satu keluarga, baik bagi yang berkurban, istri dan juga anak-anaknya. Hal ini berdasarkan riwayat Nabi yang berkurban 2 kambing, yakni 1 kambing untuk beliau dan keluarganya, dan 1 kambing lagi dikhususkan untuk seluruh umat Islam yang sudah berkurban maupun belum berkurban. Namun menurut Ustadz Khalid Basalamah, berkurban untuk dan atas nama seluruh umat Islam tidak berlaku bagi kita orang biasa. Hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh Nabi sebagai pemimpin umat. Jadi kita tidak usah mengatakan 1 ekor kambing misalnya ini buat saya, keluarga saya dan seluruh umat Muhammad yang belum pernah menyembelih. Karena ini dilakukan oleh Nabi SAW karena memang beliau pemimpin umat, ya. Tidak berlaku pada semua kita gitu. Tapi untuk kita dan keluarga itu berlaku. Adapun hadis mengenai hewan kurban yang menjadi kendaraan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, ini merupakan hadis yang sangat lemah karena ada salah satu perawinya yang bernama Abdul Hamid bin Ibrahim tidak memiliki kitab dan juga tidak kuat hafalannya. Lalu bagaimana kita memaknai Idul Adha? Berikut penjelasannya. Berkurban adalah kewajiban bagi kita, umat muslim yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala secara finansial, secara ekonomi. Maka dari itu seorang muslim yang tidak berniat untuk berkurban padahal dia mampu, maka dalam satu hadis dikatakan falaisa minni, dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Bahkan disuruh dalam satu hadis itu meninggalkan tempat sholat Idul Fitri bagi orang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban. Maka Islam ini sangat sempurna mengajarkan kepada manusia untuk beribadah, dan tentu ibadah bukan untuk memberatkan karena sudah disesuaikan dengan kondisi, keadaan dan kemampuan setiap orang yang memiliki kewajiban untuk beribadah seperti halnya dengan kurban. Lalu apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menggantikan kurban itu ketika kita tidak mampu berkurban tapi kita tetap mendapatkan pahala yang sama ketika kita berkurban? Satu, ada suatu hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang yang bersedekah itu pahalanya sama dengan kurban. Jadi sedekah itu bisa menyamai dengan kurban. Jadi seperti umpamanya kita tidak bisa membeli kambing, ya bisa saja ada anak yatim, fakir miskin, mereka butuh, hanya dengan sedikit saja makan kita berikan kepada dia, tapi itu mampu membuat perutnya kembali kenyang, kemudian tulang punggungnya kembali bisa bangkit, maka dengan sedekah kita itu pahalanya, kata Nabi, sama halnya kita berkurban. Juga ada satu hadis, silul arham, menyambung silaturahmi, juga memiliki pahala seperti berkurban. Jadi ketika kita mungkin sanak keluarga ada masalah, mungkin di antara kita ada kesenjangan, kita datang minta maaf, atau kita datang kepada mereka menyambung silaturahmi, kita saling bermaaf-maafan, terutama setelah kita Idul Fitri ataupun kita telah Idul Adha atau kondisi-kondisi tertentu, kita datang menyambung silaturahmi, saling memberi hadiah, saling memberi senyum, ya, saling kita berbicara tentang menyambung sanak-sanak keluarga, maka tentu itu, kata Nabi SAW, pahalanya seperti halnya kita berkurban. Kemudian ada lagi pahala seperti berkurban. Dalam satu hadis itu, seorang wanita yang taat kepada suaminya, kemudian dia melayani suaminya dengan setulus hati, dia lebih rendah suaranya daripada suaminya, jadi dia tidak pernah mengangkat suara lebih tinggi dari suara suaminya, maka dikatakan mereka seperti orang yang berjihad
bahkan pahala yang dia dapatkan seperti dia sedang berkorban satu onta atau satu kambing. Kenapa? Nilai pahala bagi seorang wanita yang taat kepada suaminya seperti halnya ia sedang berkurban, kata Rasulullah SAW. Jadi amalan-amalan yang menyerupai seperti berkurban itu sangat banyak, dan pada hakikatnya pahala bisa saja melebihi dari pahala kurban apabila kita memiliki keikhlasan membantu sesama, keikhlasan menyambung silaturahmi, atau menjadi seorang wanita yang solehah untuk melayani suami-suami kita, dan tentunya itu yang akan memberikan kita pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu